Oke, dulu ya. Stop dulu ya sebelumnya ya, oke. Aku yang kok. Izin. Aman kerja. Aman. Izin. Ayo. Dimas. Izin. Dimas. Izin. Doni. Indah. Gama. Baila. Ali. Ada Mutiara, nama Rangga, jaga oke. Sini satu jadi juga sih. Rizkia, oke. Oke ya. Sudah ada absen sebelum belajar kita eksekusi dulu ya. Oke. Kalau misalnya aku bilang selamat pagi kalian tulis selamat siang kalian tulis 2. Selamat sore kalian tulis 3. Selamat malam tidak tulis tapi oke? Oke, siap. Kita coba ya. Selamat pagi. Mana tuh suaranya? Oh, selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Ada yang ngomong sudah bilang. Ulang ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, hari ini kita akan membahas. Nah, sebelumnya kita akan membaca dulu nih kompetensi dasar. Yang pertama, jadi kita akan menganalisis ketentuan Allah tentang hidup dan hikmahnya. Kedua, menyajikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hidup dan hikmahnya. Yang ketiga, menganalisis ketentuan tentang larangan bobot. Yang keempat, menyajikan contoh-contoh hasil larangan bobot. Nah, adapun indikatornya, hari ini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, menjelaskan tentang pengertian perampok, penyamun, sama perompak. Yang kedua, menjelaskan tentang hukum perampok, penyamun, sama perompak. Yang ketiga, had tentang penyamun, perampok, sama perompak. Yang terakhir, hikmah pengharaman penyamun, perampok, dan perompak. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu mengetahui pengertian dari 3 materi tadi, penyamun, perampok, sama perompak. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan penyamun, perampok, sama perompak. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui had dari penyamun, perampok, sama perompak. Yang terakhir, peserta didik mampu mengetahui hikmah dari penyamun, perampok, sama perompak. Nah, oke, hari ini kita akan membahas tadi ya 3 pembahasan: perampok, penyamun, dan perompak. Oke. Ada apa nggak perbedaannya merampok, penyamun, sama perompak? Ya, kalau merampok itu biasanya dilakukan di tempat yang sepi. Kalau misalnya biasanya dilakukan di tempat yang ini. Kalau merambah biasanya dilakukan di coba baca dulu Pak. Merangkak biasanya dilakukan di tempat yang sepi. Sedangkan menyambung biasanya dilakukan di tempat yang
sunyi atau sepi? Merokok biasanya di lapangan tempat yang laut. Nah, contohnya lama yang aja coba. Contohnya yang lama ya. Masa. Lagi. Mau lagi. Queen. Apalagi? Ramayana, boleh. Masih banyak ya teman-teman main. Yang kedua coba di tempat yang seni di mana aja coba melakukan hiburan, boleh hiburan lagi hiburan apa lagi di jalan, oke. Di jalan. Kalau di laut udah pasti tahu ya kan, di laut, oke. Oke, nah sekarang sistemnya kalian presentasi tapi dengan cara Tete punya kotak isinya pembagian kelompoknya jadi tidak berhitung, tergantung kalian ngambil kotaknya materinya. Di sini ada beberapa, misalnya yang pertama pengertian dari ini ya, misalnya pengertian. Nah yang ngambil ini bisa jadi 3 orang atau 2 orang, berarti mereka jadi satu kelompok, oke? Kenalkan nama saya Mutiara. Saya mengerjakan pengalaman untuk yang merokok. Seperti diketahui merokok, untuk yang merokok merupakan kegiatan yang bersifat menghancurkan mata dan jiwa. Kalau seseorang merasa satu orang lain, dosanya bisa lebih besar dari dosa seorang pencuri karena dalam beraksi perampasan harta terdapat unsur kekerasan. Jika perampas harta sampai membunuh lainnya, maka dosanya menjadi lebih besar lagi, karena ia telah melakukan perbuatan dosa besar yang jelas-jelas diharamkan agama. Maka wajar adanya jika perampok dengan berperang dapatkan hukuman dan diancam hukuman akhirat yang berupa azab dajjal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahum fiha khayrun azabun alim." Dan di akhirat mereka para penyambut
Pendapat azab bisa Quran surah Al-Maidah ayat 23. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan angka yang dinyatakan angka adalah secara dalam surat Al-Maidah yang artinya sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah bumi atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertiga balik secara silat atau dibuang dari negeri tempat tinggalnya yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan akhirat. Mereka mendapatkan azab dari dari ayat di atas, para ulama sepakat bahwa hari merampok, menyambung dan merompak berupa potong tangan, kaki secara menyilat, disalib, dibunuh dan diasingkan dari tempat kediamannya. Kemudian para ulama berbeda kaul dan berbeda pendapat mengenai had yang disebut dalam ayat tersebut. Apakah ini bersifat tauhid, di mana satu hukum disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, atau had tersebut bersifat takhiri sehingga seorang hakim bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan hukum yang ada. Sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sadia. Akan menjelaskan kelompok penyambut dan perompak yang bertaubat. Taubatnya seseorang yang merampok, menyambut dan merompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikit pun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun, jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyatakan taubat dengan kesadaran sendiri, maka gugurlah had. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun yang Penyayang. Disyaratkan dalam ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni mereka, perampok, penyamun, dan perompak yang bertaubat sebelum tertangkap. Ayat ini menunjukkan bahwa hanya merupakan hak Allah dapat gugur jika yang bersangkutan bertaubat sebelum tertangkap. Prinsipnya, pengharapan merampok, penyamun, dan perompak sama dengan pengharapan sendiri. Sekian dari saya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya silakan meneruskan dalam perabot penyambung dan perompak. Dalam teman yang didukung harus dikatakan perabot penyambung dan perompak adalah bahwa dibayarkan dan penghadapan dalam orang yang lewat di dalam untuk mengambil dan dapat katanya dengan cara kekerasan dan paksaan dalam bentuk yang menyebabkan korban yang bisa meneruskan perjalanan yang baik dari dalam proses kelompok orang atau hanya atau orang lain. Penyerangan dan penyerangan yang saja hanya berupa dengan batu dan sebagainya. 3. Merampok, menyambut, dan merompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida di kelompok 3. Merampok dan menyambut dan merompak. Dari ayat di atas Allah merupakan bahwa merampok, menyambut, dan merompak berupa potong tangan dan kaki secara menyilang, disalib, dan disalibkan di tempat kediamannya. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai hal yang disebutkan dalam ayat tersebut. Apakah ia
bersifat teruji, di mana satu hukuman disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan seseorang atau hal tersebut bersifat takhir sehingga seseorang hakim bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan hukum yang ada. Jumlah ulama sepakat bahwa hukuman yang dimaksud dalam surat Al-Maidah ayat 33 bersifat ta'uzi. Karenanya hak dijatuhi sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan seseorang. Berikut kesimpulan akhir pendapat mayoritas ulama terkait had yang ditetapkan untuk merampok, menyambut dan merampok. Jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuh, semisal kalau ia hanya ingin menahan sendiri dengan atau kalau ia akan melancarkan aksi kejahatan, ia tersangka terlebih dulu. Dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman had yang diperjelas atau diasingkan dari luar wilayah. Jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuh, maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib. Perlu dijelaskan bahwa hukuman mati terhadap perampok, penyamun dan perompak yang membutuhkan korban berdasarkan had bukan kisos, sehingga tidak dapat gugur walaupun dimanfaatkan oleh keluarga korban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesimpulannya tadi apa? Merampok, menyamun, merobak. Baca dulu pengertiannya. Tadi pertama menjelaskan tentang kalau merampok di tempat apa? Kalau menyamun di sepi. Kalau misalnya merompak, tadi di tempat apa yang aja? Kalau di sepi, jalan terus, suka. Kalau di laut ya di laut. Adapun selanjutnya had ya, had tadi udah dijelasin ya sama kelompok 3. Had merampok yaitu dosanya lebih besar, dosa lebih besar, karena jelas-jelas sudah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Maidah ayat 33. Al-Maidah ayat 33. Sekarang coba lihat hukum merampok, penyamun dan merongsak. Coba hukumnya apa aja? Disalib, dipotong tangan-tangan. Ya, jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, ya ditakut-takuti, berarti apa hukumannya? Dipenjarakan. Kalau misalnya merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, dipotong tangan. Gimana coba istilahnya? Kalau kanan berarti kaki kiri, Yang pertama kali tangan kanan, yang kedua kaki kiri, yang ketiga tangan kiri, yang keempat kaki kanan. Ulang dong yang tadi ya. Tadi yang hukum merampok yang pertama kali dipotong apa dulu? Tangan kanan. Yang kedua Oke. Jadi kesimpulannya tadi udah ya, pengertiannya merampok, merompak dan menyamun itu mengambil harta orang lain menggunakan cara kekerasan. Tadi hadnya itu dosa besar, hukumnya dipenjarakan. Kalau misalnya merampoknya tidak membunuh, dipenjarakan. Kalau misalnya membunuh, maka dipotong. Kalau misalnya dibunuh lagi. Kalau misalnya tadi yang pertama dipotong tangan gitu. Udah, mungkin cukup sekian materinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Penilaiannya. Oke, kita mulai ya. Nanti saya bikin pertanyaan, kalian langsung jawab. Yang bisa jawab dapat reward dari permen. Oke? Yang pertama, merampok dilakukan di tempat apa? Ramai. Oke, maju ke depan. Coba tadi. Angkat tangannya deh. Iya, angkat tangannya. Lupa. Terus lagi kok. Oke, yang kedua, hukum
Merampok. Nah. Oke. Jika merampok kedua kali, hukumannya apa? Kaki kiri. Kaki kiri atau kaki kanan? Oke, boleh lanjut. Terakhir, pertanyaan terakhir. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang merampok. Ya, boleh kamu? Udah. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang minuman keras, ya. Minuman keras mencuri. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.